Selesai, sapi sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat malam Bapak Ibu, Namo Buddhaya. Satihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sang Tiratana. Kepada keluarga besar mendiang Ibu Lim Susyang yang saya hormati, Romo Pandita, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang bisa hadir bersama keluarga untuk mengucapkan Parita Gata Sutta mengenang 7 hari kepergian daripada mendiang. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda sekalian, utamanya adalah keluarga mendiang dari Ibu Lim Susyang, bahwa dalam kehidupan kita bersama ada 2 hal yang sangat penting. 2 hal itu adalah yang pertama kebutuhan dalam kehidupan kita agar kita hidup ini memperoleh kehidupan sejahtera bahagia. Maka kita mesti cari dengan cara yang baik dan benar karena itu kebutuhan dalam kehidupan kita agar kita hidup bisa sejahtera bahagia. Selain dalam kehidupan ini kita mempunyai kebutuhan yang patut kita cari dan kita dapatkan, juga ada bekal yang perlu kita miliki. Nah, bekal kehidupan itu tidak kalah penting. Karena bekal kehidupan itu milik yang sesungguhnya. Nah, 2 hal inilah yang perlu menjadi perenungan, pemahaman kita semua, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan ideal. Dalam kehidupan ini kecukupan yang kita butuhkan, dan setelah meninggalkan kehidupan seperti yang dialami mendiang Ibu Lim Susyang agar terbekali dalam kehidupan berikutnya. Nah, kalau kita bisa memiliki 2 hal yang penting itu, itulah idealnya menjalani kehidupan. Nah, hal ini saya sampaikan pada momen yang penting seperti sekarang ini, yaitu peringatan 7 hari mendiang Ibu Lim Susyang, karena pada umumnya orang melupakan bekal dalam kehidupan, pada umumnya. Nah, makanya pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyegarkan kembali bahwa dalam kehidupan ini ada 2 hal yang penting, kebutuhan maupun bekal dalam kehidupan. Dua-duanya kita ketahui itu penting dan dua-duanya patut untuk dicari dan didapatkannya.
Mengapa bekal itu penting Ibu Bapak? Bukan hanya kebutuhan yang penting, karena dalam kehidupan kita, selain hidup sekarang ini, ada kehidupan besok. Selain kehidupan kita sekarang ini, ada kehidupan kemarin. Nah, itulah realitas hidup. Kehidupan kita sekarang akan mengaruhi kehidupan kita besok. Kehidupan kita sekarang ini dipengaruhi dari kehidupan kita kemarin. Itu kalau kita mengambil contoh waktu yang pendek. Kalau waktu yang jauh kita menjalani kehidupan ini, dalam kehidupan yang lalu, kehidupan sekarang, maupun kehidupan yang akan datang. Nah, ketika bicara realitas hidup sekarang dan yang akan datang maupun kehidupan yang lalu, semua itu perlu yang namanya bekal dalam kehidupan. Sebab kalau kehidupan ini tidak dibekali dengan kebajikan atau dengan karma baik, ada yang terlahir dalam kehidupan sekarang mempunyai banyak kekurangan. Itu artinya, itu bacaannya, itu pemahamannya, akibat dari kehidupan-kehidupan yang lalu, dia tidak mempunyai bekal kehidupan yang cukup. Sehingga terlahir di dunia sekarang ini, maka dia banyak mengalami kekurangan. Bacaannya, pemahamannya seperti itu. Karena sekarang ini dipengaruhi kehidupan yang lalu, sekarang ini akan mengaruhi yang akan datang. Nah, maka ini perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan perlu selain kebutuhan yang harus kita cukupi, kita mesti membekali hidup ini. Karena hidup kita tidak hanya pada saat ini, tidak hanya pada hari Kamis ini, kita bisa hidup besok, Jumat. Kita bisa kehidupan yang akan datang, kalau diperpanjang, kalau dipersingkat, kita juga hidup besok di hari Jumat. Nah, maka dalam ajaran Sang Buddha itu ada 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu yang akan membawa ke alam-alam tertentu tergantung pada apa? Tergantung pada bekal kita. Kalau bekal kita itu bagus, ya akan terdorong, terlahir, berada di alam yang bagus. Kalau bekal kita tidak bagus, ya akan menempati atau ada dalam alam yang tidak bagus. Lah itu kan abstrak banget. Kalau contoh sederhana yang mudah dimengerti, apakah ada? Banyak. Contohnya misalnya kita mau belanja. Bu, belanja itu kan perlu modal toh? Enggak, Bante, saya bawa kartu saja bisa. Ya itu modal juga. Ya kan alat tukar kan, kartu maupun ada bonus dari mana ya, belanja apa dan apa gitu dapat kayak kartu gitu, kayak KTP. Lah itu alat juga. Yang jelas begitu kita mau ke mall, belanja atau ke pasar, supermarket, ya kita perlu modal, perlu bekal. Nah, kalau yang kita bawa itu tidak cukup, ya tidak mungkin kita akan bisa mendapatkan barang yang mahal, branded dan lain sebagainya, enggak kita dapatkan. Ya secukupnya apa yang kita miliki itu. Tapi kalau kita mempunyai bekal yang cukup, ya kita akan bisa milih itu. Barang-barang yang mahal, barang yang kita sukai, yang terkenal bisa kita pilih. Lah ini analogi atau contoh. Bekal itu perlu karena setelah kehidupan ini berlalu, yang akan bekerja itu adalah bekal dalam kehidupan, bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup kita tinggal, rumah ditinggal, aset ditinggal,
Sanak keluarga, teman, dan lain sebagainya ditinggal semua. Yang akan ikut serta adalah bekal dalam kehidupan. Nah maka pada saat kita membicarakan atau membahas bekal kehidupan, itu yang berperan tidak lain adalah perbuatan atau karma kita. Nah, jadi ada dua hal, kebutuhan hidup dan bekal hidup. Kebutuhan hidup untuk kehidupan sekarang, bekal hidup adalah untuk melanjutkan kehidupan kita. Saya kan nggak tahu Bante, Bu, Bapak, rumus hukum itu diketahui tidak diketahui akan bekerja seperti rumus dan hukum itu. Argumentasi saya kan tidak mengetahui kehidupan yang akan datang akan jadi apa Bante. Argumentasi itu tidak akan berlaku. Kalau sebab kita yang kita miliki tidak baik, maka akibatnya akan tidak baik. Kalau sebab yang kita miliki itu baik, diketahui tidak diketahui, akibatnya akan menjadi baik. Nah itu rumus, itu hukum. Maka argumentasi, kan saya tidak mengetahui nanti akan lahir jadi apa Bante. Argumentasi itu enggak berlaku. Karena yang bekerja rumus, bukan argumentasi. Sering saya pakai ya humuran, 4 kali 4 itu diketahui tidak diketahui karena itu rumus. Diketahui ya 16, enggak diketahui juga 16. Jadi kalau bicara tentang bekal kehidupan, kehidupan yang akan datang itu dipengaruhi kehidupan sekarang, argumentasi saya kan enggak tahu nanti kalau lahir jadi apa Bante. Argumentasi itu tidak akan berlaku. Yang bekerja adalah rumus atau hukum. Diketahui tidak diketahui, 4 kali 4 itu 16. Nah disinilah Ibu Bapak memahami hidup ini ada dua hal yang penting. Yang penting pertama adalah kebutuhan dalam hidup ini harus kita cari, kita penuhi. Tanpa kita penuhi, kehidupan kita ini sulit untuk bahagia karena tidak terpenuhi kebutuhan. Namun jangan hanya itu saja fokus kita. Pada umumnya orang kan fokusnya hanya mencari kebutuhan hidup ini. Sampai waktu kita habiskan, tidak kita ingat untuk bekal dalam kehidupan. Tahu-tahu karena kematian itu tidak mengenal kompromi. Kematian itu pas di setiap waktu. 80 tahun orang meninggal, cocok. 70 tahun orang meninggal, pas. 60 tahun orang meninggal, ya memang bisa terjadi. Sampai 0 tahun juga. Masa 0 tahun bisa Bante? Iya. Kalau 9 bulan, 8 bulan, di dalam kandungan itu kan belum ada 1 tahun. Nah kalau dalam kandungan bisa juga sering mengalami keguguran. Nah itu kematian pas juga dari umur yang pendek. Tanpa mengenal kompromi. Pertanyaannya adalah, sudah belum kita menjalani kehidupan ini selain kita gunakan untuk mencari kebutuhan hidup, sudah belum kita membekali hidup kita dengan kebajikan atau melakukan hal-hal yang baik. Ibu Bapak kalau berbuat baik jangan terlalu sempit dalam mengartikannya. Berbuat baik itu tidak mesti harus kita menggunakan materi. Nah, itu sering kali kan orang berpikirnya pendek, geraknya itu dibatasi. Berbuat baik itu menggunakan materi, tidak. Berbuat baik itu banyak cara, melalui pikiran, ucapan, dan jasmani ini. Yang terpenting adalah pemahaman bahwa hidup ini perlu bekal. Selain hidup ini perlu kebutuhan. Pemahaman ini mesti kita tanamkan dalam pola pikir kita. Supaya waktu kita menjalani kehidupan, tidak hanya kita
gunakan untuk mencari kebutuhan semata. Oh, hidup ini ada dua hal yang penting. Kebutuhan hidup dan bekal hidup. Bekal hidup apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik melalui apa? Melalui 3 cara. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, kalau ini kita pahami, Bu Bapak, 2 hal yang penting. Kebutuhan hidup kita bisa dapatkan dan cukupi, dan bekal hidup kita akan juga persiapkan. Jadi kapanpun karena kita sudah terlanjur lahir, kapanpun konsekuensi kelahiran itu datang, kita sudah mempunyai persiapan. Karena itu tidak bisa untuk diprediksi, bisa kapanpun terjadi. Nah, kalau itu sudah kita siapkan dengan baik, dengan pemahaman bahwa hidup ini ada 2 hal yang penting, maka 31 alam kehidupan itu dalam ajaran Sang Buddha itu tergantung pada sebab kita. Sama dengan banyak jenis pembelanjaan di supermarket misalnya, yang harus dibeli atau dipilih. Kalau kita sudah mempunyai kecukupan akan untuk membeli, ya bisa kebeli. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa untuk mencapainya. Di alam bawah. Ya, jadi 31 itu paling bawah, alam yang tidak menguntungkan, alam apaya, neraka. Yang kedua, binatang. Yang ketiga, alam peta atau hantu. Yang keempat, alam asura raksasa, makhluk-makhluk besar. Yang kelima, manusia. Kita ini di antaranya. Di alam bahagia, alam para dewa, dan Brahma, arupa Brahma, dan di bawahnya ada alam tidak menguntungkan. Kalau enggak kita jaga, kepleset sedikit ke alam bawah. Kalau kita jaga, bisa naik kelas. Karena kita ini di alam antaranya alam menderita dan alam bahagia nomor 5, manusia itu. Nah, semua itu tergantung dari apa? Tergantung dari bekal perbuatan kita. Jadi manusia apakah bisa turun, Bante? Sangat bisa. Jadi manusia apakah bisa naik, Bante? Bisa. Tergantung bekal yang kita kumpulkan, yang kita miliki, yang kita lakukan. Kan sering saya sampaikan itu dalam Dhammapada itu ada cerita yang sangat menarik. Orang sukses dalam mencari kebutuhan hidup, jadi kaya raya, tetapi dia tidak memahami bahwa hidup ini tidak tetap, hidup ini akan berlalu. Dia tidak mempersiapkan bekal. Kematian datang. Kemelekatan kepada yang dimiliki, hartanya kuat. Karma bekalnya tidak mampu untuk lahir jadi alam dewa, alam bahagia. Alam manusia pun tidak cukup bekalnya. Cukupnya di alam nomor 2 dari bawah. Tadi kan neraka, binatang. Yang ketiga, alam setan, hantu. Yang keempat, alam asura. Yang kelima, alam manusia. Enggak cukup terlahir jadi manusia, padahal sukses secara materi. Kematian datang, bekal tidak cukup. Ke alam dewa tidak mampu, ke alam manusia tidak cukup, bawah. Kemelekatannya kuat kepada hartanya yang disimpan. Di antaranya ditanam di bawah keramik. Guci-guci, pakai guci-guci menyimpannya. Sesuatu yang berharga disimpan. Kelekatannya kuat, lahir jadi ya berkaki 4, ya yang sering si sebelah ini ya, yang gonggong ini ya. Ke rumah yang dulu dia bangun. Dia melekat kepada hartanya, dia tidak mempunyai bekal.
Nah ini cerita untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini mempunyai dua hal yang penting. Kebutuhan hidup perlu dicari supaya hidup sejahtera. Tapi bekal hidup juga harus disiapkan. Sebab kalau enggak disiapkan bekal hidup, semua yang kita cari kita dapatkan pasti ditinggalkan, tidak bisa untuk bekal berikutnya. Untuk alam dewa enggak mampu, untuk alam manusia enggak mampu, kemelekatannya kepada tempat tinggal, kepada hartanya kuat sekali. Dia lahir jadi anjing di tempat di mana dulu pernah berada. Nah, cerita ini mengingatkan kita semua supaya kita menjalani hidup ini bijak. Cari sebanyaknya kebutuhan, gunakan sebaiknya sebagai bekal dan untuk kebahagiaan kehidupan kita sekarang ini. Supaya apa Ibu Bapak? Andai kata masih lahir kembali, kita sudah mempunyai bekal yang cukup. Jadi manusia, jadi dewa, belum selesai juga walaupun lahir di alam-alam bagus. Karena sebelum jadi Buddha, dalam ajaran Sang Buddha itu sebelum jadi Buddha, kehidupan ini terus berputar, roda kehidupan ini terus bekerja sebelum jadi Buddha. Karena arus daripada kehidupan itu masih berkaitan. Nah inilah pentingnya saya mengajak Ibu Bapak untuk mengingatkan kehidupan kita bersama bahwa dalam hidup ini ada dua hal yang penting. Kebutuhan hidup dan bekal dalam menjalani kehidupan. Patik dana yang dilakukan keluarga daripada mendiang Ibu Lim Susiang ini sarana untuk berbuat baik. Kaitannya apa Bante dengan orang yang sudah meninggal? Sangat berkaitan erat. Karena dalam 10 cara berbuat baik itu banyak, ada salah satunya 10 itu patik dana. Nah patik dana ini sebenarnya sarana untuk berbuat baik berkaitan dengan orang yang sudah meninggal. Jadi 10 itu ada kaitan-kaitannya. Dana maya, sila maya, patik dana maya, jasa kebajikan yang dilakukan dengan kaitan-kaitannya. Nah patik dana maya itu kebajikan jasa dilakukan berkaitan dengan keluarga, sanak saudara, leluhur kita yang telah tiada. Kalau leluhur kita tadi tidak membekali hidupnya dengan bekal yang cukup, karena kalau belum jadi Buddha masih putar. Kalau Sotapanna tidak putar ke bawah, tapi masih putar ke atas. Kalau Sotapanna sudah tidak putar ke bawah lagi, ke alam neraka tidak, ke alam binatang tidak, ke alam hantu kelaparan tidak, ke alam asura tidak, ke alam manusia masih, dan atasnya. Kalau Sotapanna, kalau belum Sotapanna masih bisa, mungkin ke alam mana saja. Nah kalau para sanak keluarga kita, leluhur kita, tidak cukup bekal dalam kehidupannya, terlahir di alam yang perlu jasa. Nah menjagai itu, patik dana ini sarana berbuat baik itu menjagai kalau leluhur kita, sanak keluarga kita, terlahir di alam yang perlu jasa. Contohnya Bante yang perlu jasa dalam kehidupan sehari-hari diilustrasikan itu seperti pengemis. Bukan pengemis yang kamuflase loh ya. Karena ada pengemis yang itu pekerjaan, ya pekerjaan. Ini pengemis yang benar, yang sebenarnya dia perlu kebutuhan hidup, tapi enggak bisa dia dapatkan. Kenapa? Tentu banyak faktornya. Di antaranya dia tidak mempunyai kemampuan. Kenapa tidak mempunyai kemampuan? Itu wujud daripada buah karma buruk. Jadi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri tidak bisa didapatkan.
Kalau ada orang yang mempunyai belas kasihan, mempunyai perhatian, karmanya sejenis, baru dapat. Kadang datang enggak dikasih, malah dimacem-macemin. Nah, pengemis itu kadang-kadang enggak dikasih, malah dimacem-macemi. Nah itu ibu bapak, kasihan bukan? Kasihan sebenarnya. Kok bisa begitu? Kenapa? Itu wujud daripada karma buruknya sendiri. Wujudnya mengondisikan keadaan seperti itu. Sudah lapar untuk cari makanan, tidak dapat. Kalau lapar cari makanan enggak dapat, kelaparan. Asalnya kan lapar. Berusaha, tapi enggak dapat. Datang kepada orang yang dianggap itu bisa memberi, malah diusir. Lapar, cari makan, enggak dapat, kelaparan. Kalau kelaparan juga berusaha untuk mencari, enggak dapat. Bu, dari lapar, kelaparan, dari kelaparan apa? Bisa jawab, ada diahnya? Penderitaan, menderita. Lapar, kelaparan, penderitaan. Maka terlahir di alam menderita. Nah itu kalau kita ambilkan contoh visualnya, analoginya dalam kehidupan yang real ini loh. Kira-kira orang atau makhluk yang terlahir di alam yang perlu jasa itu gambarannya kayak apa Bante? Kayak pengemis. Sudah lapar, haus. Kan bisa beli Bante. Ya kalau punya duit, wong ini ceritanya nggak punya kemampuan. Kalau yang nggak posisinya di sana, ya bisa beli. Ini nggak bisa beli. Kehausan, nggak mempunyai pakaian. Begitulah ceritanya. Ya ini diilustrasikan. Nah apabila sanak saudara kita, keluarga kita, dalam kehidupannya tidak waspada, tidak mengetahui bahwa hidup ini ada dua hal yang penting, hidup ini perlu kebutuhan, perlu dicari, hidup ini perlu bekal, perlu untuk dipersiapkan. Karena hidupnya lengah, dia tidak mengerti bahwa hidup ini ada dua hal yang penting. Fokusnya, waktunya, kehidupannya hanya digunakan untuk kebutuhan. Karena kalau sudah mempunyai kebutuhan itu dalam kehidupan kita kan mempunyai nilai tersendiri itu. Anggap sajalah sukses materi kita menjadi orang kaya. Lain status sosial kita kalau menjadi orang kaya. Semua akan menjadi lain. Nah ini satu sisi memang bagus, satu sisi juga bisa jebak kehidupan. Orang yang tidak waspada akan terjebak dalam kondisi itu. Fokus hidupnya hanya untuk mencari kebutuhan. Karena memang yang tercukupi kebutuhannya dalam hidupnya akan dipandang beda dalam kehidupannya. Tapi di sisi lain itu ada jebakan dalam kehidupan ini. Karena itu namanya kebutuhan. Sisi lain kita mesti harus waspada, hidup ini perlu bekal. Kalau enggak mempunyai bekal, 31 alam itu hanya akibat. Sebab krusialnya dari mana? Dari perbuatan itu sendiri. Alam menderita maupun alam bahagia itu dari perbuatan kita sendiri. Ya, kembali kepada patidana. Patidana ini sarana berbuat baik kaitannya dengan sanak keluarga kita, leluhur kita, makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Diadakan upacara patidana apabila mendiang perlu jasa dari anak, dari cucu, dari keluarga kita semua sahabatnya. Mendiang ini, mendiang Ibu Lim Susiang akan terkondisikan. Misalnya perlu makan, contoh tadi, lantas ada yang beri makanan. Lapar tidak menjadi kelaparan. Misalnya perlu minum, haus, ada yang tahu-tahu ngasih minum. Bu, Bapak pernah Ibu Bapak kenal juga tidak kepada orang lain, tahu-tahu dikasih sesuatu, entah itu minuman atau makanan, pernah? Pernah lah.
Tapi juga sebaliknya, sudah orang dekat sendiri juga jatahnya diambil juga. Kenapa bisa begitu? Nah itu bacaannya adalah karma itu sendiri. Orang yang nggak kenal, kenapa bisa ngasih? Terheran-heran kalau kita hanya melihat kemasan luar. Itulah buah karma kita yang masak melalui siapa saja, termasuk orang yang nggak kita kenal, tahu-tahu bisa ngasih. Tapi walaupun kita kenal akrab, jatah kita bisa juga diambil orang yang kenal dekat. Kenapa bisa begitu? Karena memang itu buah karma buruk kita berbuah. Orang yang ambil itu tadi medianya. Kalau gitu yang baik orang yang nggak kenal, yang jahat orang yang kenal itu tadi tidak. Itu kemasan luar. Yang baik dan yang jahat sebenarnya adalah perbuatan kita sendiri. Tapi kita sering menilai ini orang baik sekali. Kenal saja belum dia sudah memberi sesuatu. Orang itu kelihatannya baik di mata penilaian karena tidak menyelam. Kenapa orang itu bisa, oh ini buah karma baik. Orang yang dekat tahu-tahu malah mencurangi. Jahat sekali itu. Orang menilai begitu, padahal itu buah karma jahat kita yang berbuah melalui medianya orang dekat kita tadi. Jadi kalau kita menyelam itu bekal itu sendiri yang bekerja. Kemasannya ini di luar. Pentingnya patidana dilakukan keluarga daripada mendiang, khususnya anak cucu, apabila mendiang itu perlu jasa, anak-anaknya telah melakukan kewajibannya berbuat jasa pada malam hari ini. Kalau mendiang sudah terlahir di alam surga, bantai alam bahagia, enggak perlu jasa, itu juga tetap bermanfaat. Manfaatnya kan mendiang kan sudah enggak perlu jasa lagi, sudah terlahir di alam surga, enggak terlahir seperti orang yang minta-minta. Leluhur sanak keluarga kita tidak hanya mendiang. Banyak. Dalam kelahiran ini saja sudah berapa, belum kelahiran-kelahiran yang lalu. Semua makhluk yang ada kaitan karma dengan kita kalau perlu jasa, patidana ini adalah sarananya untuk mengondisikan buah daripada perbuatan atau karma mereka itu bisa berbuah. Lapar tidak kelaparan, haus tidak kehausan, karena ada yang mengondisikan buah karmanya berbuah, terkondisikan anak, keluarga, temannya, kerabatnya melakukan upacara patidana. Kalau kita anggap yang semuanya, semua keluarga, leluhur, sanak keluarga, semua makhluk enggak perlu jasa, itu pun tidak bisa dikatakan berbuat baik patidana ini mubazir. Tidak. Karena apa? Ini akan kembali kepada kita yang melakukannya. Kita berbuat baik, kebaikan yang kita lakukan itu akan terhubung dengan satu cita-cita. Kita bercita-cita ingin menjadi orang baik. Ya, itu mesti diawali dengan berbuat baik. Enggak ada orang baik yang tanpa berbuat baik. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan mengantarkan tercapainya cita-cita kita. Nah itu terhubung ke sana. Kedua, kita ingin hidup menderita atau bahagia? Pasti jawaban kita bahagia. Bahagia yang kita harapkan dalam kehidupan itu nama lainnya adalah kebaikan. Kebaikan patidana ini akan membawa kebahagiaan hidup kita. Kebaikan patidana diantaranya, kebaikan itu luas, diantaranya patidana, itu akan menjadikan kita orang baik. Patidana berbuat baik, ini juga akan menjadikan kita orang yang bermanfaat. Jadi Ibu Bapak, apabila ada orang yang berpikir, sudah semua tidak perlu karena semua itu terlahir di alam bahagia. Patidana tidak perlu dilakukan. Tentu cara berpikir seperti itu dalam perspektif Dhamma tidak dianjurkan. Walaupun semua sanak keluarga sudah terlahir di alam bahagia, patidana tetap
perlu untuk dilakukan, sarana berbuat baik. Satu sisi bermanfaat bagi mendiang kalau memerlukan sanak keluarga, satu sisi akan bermanfaat bagi kita yang melakukannya. Nah inilah pada kesempatan ini saya mengajak Ibu Bapak bahwa kehidupan kita ini ada dua hal yang penting, kebutuhan hidup dan bekal kehidupan. Dua-duanya patut untuk diketahui dan patut untuk didapatkannya. Jangan cuma satu, tapi dua hal ini. Supaya hidup di dunia ini bahagia, dalam kehidupan berikutnya berbahagia karena telah melakukan perbuatan baik. Saya kira cukup karena malam hari ini juga kita akan diminta baca parita di Mulai Sejahtera. Ya ini. Semoga nanti di Mulai Sejahtera juga sebanyak ini. Ini kan hari Minggu aja kalah ini banyaknya gitu. Nah ini diinformasikan siapa tahu kan langsung brak di Mulai Sejahtera semua. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak bisa Bante saya ada janji Bante ya. Ya ini informasi ya saya kira cukup. Ureannya dua hal penting yang perlu diketahui setelah diketahui untuk dipersiapkan kebutuhan hidup dan bekal dalam kehidupan. Agar kita bahagia di dunia maupun bahagia dalam kehidupan berikutnya. Terima kasih atas kerjasamanya khususnya keluarga mendiang Ibu Lim Su Siang. Semoga mendiang senantiasa berbahagia, kekuatan kondisi baik yang telah anak cucu keluarga besar lakukan berbakti pada malam hari ini. Dan Anda yang berbakti semoga terberkahi buah karma baik, berusia panjang, sehat, kuat, sejahtera, tercapai cita-citanya, dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, tiba saatnya Bapak Ibu khususnya keluarga besar untuk tuang jasa. Bertekad semoga mendiang mama, mendiang oma sesuaikan berbahagia. Para leluhur, sanak keluarga, semua makhluk semoga turut serta berbahagia. Tuang air jasanya. Ya tawa riwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang pitanang upagam pati.
Icitang pacitang tumang kipami iwa sami jatuh sapi perintuk sangkapai candu panaraso yata mani joti raso yata sapi tiyo viwajanto sab baru gowina satu mati bawa tuantarayo sukiti gayo goe bawa apiwa dana silisani cang woda pacayino jataro dhamma wadanti ayowa no sukang Balang ayan cakodakina dinang sanggami sopadik ditai dikaradang hitayasa tanak so upakampati so nyati dhammo ca ayang nidasitoy petanang bojacak kata ulara balanca bikunang manopadinang tomehi punyang pasutang anak pakan tiba watu sapa manggalang rakantuk sapa dewatai sapa buddha nupawina sapa dhamma nupawina sapa sang gang nupawina sadasoti bawantu te. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak, buka halaman 140. Halaman 140. Andamayang etawata diati pati danang garumaksi etawata jaamhehi sampadang punya sampadang bedewa nomo danto sabba sampati sedia etawa tajam hehi sampadang punya sampadang Nomo danto sabba sampati sedia etawata jaam ehi sampadang penyasa padang sabe tanomo danto sabba sampati sedia edang wonya tinang hotu sukita hontu nyataya idang wonya tinang hotu hontu nyataya idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo agasa tajabumata dewa naga mahindika punyang tang anomodetwa imang rakantu petakang agasata japumata dewa naga mahindika punyang tang anomodetwa jirang rakantu sada. Semoga cara dewa turut bersuka cita.
timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga selalu makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun hanya ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Sukacita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini, demi keberuntungan dan keberhasilan. Ini melimpah pada sanak keluarga, semoga sanak keluarga berbahagia. Moga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga, semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga, semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemaya di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Ibu Lim Susiang ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, lalu melindungi Anda semua selamanya. Sadu, sadu, sadu. Bu Bapak, kita tutup puja bakti Patidana mengenang 7 hari kepergian mendiang Ibu Lim Susiang dengan kembali menghormati Ratana Namakarapata secara bersama-sama. Arahang sama Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawanta Aviwademi. Sawagato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasa Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangga Namami. Bapak Ibu, puja bakti Patidana 7 hari mendiang Ibu Lim Susiang telah kita rampungkan. Semoga kebajikan yang telah kita lakukan bersama mengondisikan untuk membuahkan karma baik mendiang senantiasa berbahagia, pada saatnya mendiang merealisasi kebahagiaan luhur nibbana atau nirwana. Selamat malam, Namo Buddhaya.